Bismillahirrahmanirrahim. Tidak semua alumni pondok pesantren harus bikin pesantren. Saya sangat setuju dengan itu. Karena kalau semua jadi kiai, nanti siapa dong yang jadi donaturnya? Tapi tidak sedikit dari alumni pondok-pondok pesantren datang ke pondok pesantren kami, pondok pesantren Baiti Jannati Sukabumi, menanyakan, "Ayah, saya sudah 5 tahun mengajar di satu pondok pesantren. Pengen juga dong punya pondok pesantren sendiri, biar saya tidak selamanya membesarkan lembaga orang, tapi saya juga pengen merintis lembaga sendiri." Ada juga yang datang, "Ayah, saya pengen bangun pesantren, enak kali punya santri, tiap hari bisa ngajar, tiap hari bisa ibadah sama-sama, tiap hari didoakan sama anak-anak santri. Ayah, saya pengen punya pesantren, tapi sayang, saya bukan anak kiai, saya juga bukan dari keluarga kiai." Ada juga yang datang, "Ayah, saya pengen punya pesantren, tapi sayang sekali saya nggak punya modal, sama sekali saya nggak punya uang untuk membangun pesantren." Bla bla bla, macam-macam. Jadi saya perkenalkan diri, nama saya Faid. Biasanya saya dipanggil oleh anak-anak santri di pondok pesantren saya dengan Ayah Faid. Kenapa ayah? Bukan Ustadz, karena kalau Ustadz kan harus banyak ilmu. Kalau ayah itu yang penting banyak anak. Alhamdulillah sampai Desember 2023 ini pondok pesantren kami usianya sudah 3 tahun dan Allah sudah mengamanahkan kepada kami tidak kurang dari 300 santri yang mukim belajar, makan, minum, bersekolah di pondok pesantren kami dengan konsep free, bebas biaya tanpa ada pungutan biaya sepeser pun. Alhamdulillah. Sama seperti teman-teman, saya juga merupakan alumni pondok pesantren yang bukan anak kiai, bukan dari keluarga kiai, bukan orang yang punya modal cukup untuk bangun pesantren. Sama persis seperti teman-teman. Saya hanya punya niat ingin ketika saya meninggal dunia, banyak tangan yang menengadah untuk berdoa dengan tulus mendoakan saya, mendoakan istri saya, mendoakan keluarga saya, guru-guru saya, orang-orang tua saya. Jadi lewat kanal ini, ayah ingin share beberapa pengalaman ayah dalam merintis pondok pesantren Alam Baiti Jannati yang berlokasi di Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi. Barangkali ada kawan-kawan yang ingin main, belum tahu, pengen melihat secara langsung, kami persilahkan, terbuka 24 jam setiap hari. Karena pesantrennya berbaur dengan masyarakat dan tidak dibatasi dengan gerbang-gerbang. Tidak bermaksud menggurui, tapi dalam hal ini saya ingin memberikan jawaban atas kegundahan beberapa kawan-kawan alumni pondok pesantren yang barangkali sangat ingin untuk menguatkan hafalannya, untuk menguatkan pemahamannya terhadap apa yang pernah dipelajari di pesantren dengan mendirikan atau merintis pondok pesantrennya sendiri. Baik, langsung saja kita akan mulai tahapan bangun pesantren dengan poin yang pertama. Untuk poin yang pertama, pastikan niat kita lurus dalam membangun pesantren. Jangan sampai kita ingin membangun pesantren dengan niat mencari popularitas atau bahkan mencari materi atau mungkin ada niat-niat yang lainnya. Kenapa ini penting di awal? Karena segala amal yang kita akan lakukan itu akan memiliki value, nilai di hadapan Allah, dan standar penilaiannya itu adalah niatnya kita. Semakin lurus, semakin baik niatnya kita, insya Allah apa yang kita perjuangkan akan semakin bernilai di sisi Allah. Banyak orang yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun bikin pesantren, maju pesantrennya, tapi di tahun keempat jatuh dan seterusnya. Kenapa? Karena sebagian barangkali masih perlu diluruskan niatnya. Jangan pernah ada dalam hati kita mendirikan pesantren dengan niat untuk mencari harta. Sebab kekayaan dunia, harta dunia itu diibaratkan oleh para ulama seperti bayangan. Bayangan itu semakin kita kejar, semakin dia berlari. Tapi kalau kita tinggalkan, bayangan itu akan mengikuti kita. Itulah analogi dunia. Yang kedua, jangan fokus pada modal atau dana. Seperti yang dikeluhkan oleh beberapa kawan yang pernah datang ke pondok pesantren kami. Kita ingin nih punya pesantren, tapi saya nggak punya dana. Saya nggak punya modal, saya nggak punya tanah,
saya nggak punya aset, saya nggak punya sesuatu yang bisa dijual untuk modal bangun pesantren. Stop, jangan lagi berpikiran seperti itu. Apa sebab? Sebab membangun pesantren bukan soal modal. Membangun pesantren adalah soal amanah yang diberikan oleh Allah atas kepantasan yang kita ikhtiarkan di hadapan Allah dengan niat yang baik di poin pertama tadi. Mulailah dari apa yang kita bisa. Seperti kami, ini sedikit share, kami, mohon maaf ya, kami juga bukan merupakan teladan yang sempurna, masih banyak sekali kekurangannya. Barangkali kawan-kawan yang bisa mengikuti, bisa mengulang ini dengan versi yang lebih baik lagi. Jadi pada saat kami mendirikan pondok pesantren Baiti Jannati, yang hari ini alhamdulillah sudah ada sekolah-sekolah formalnya, alhamdulillah. Pada saat itu kami memulai dalam keadaan atau dalam kondisi kami kesulitan secara ekonomi. Saya tinggal di kontrakan. Anak saya waktu itu sudah 2 atau 3 begitu, masih kecil-kecil semua. Kemudian profesi saya adalah, meskipun dulu saya pesantren, saya lulus pesantren, tapi qadarullah, Allah mentakdirkan saya untuk menjalani episode hidup sebagai seorang penjual sosis bakar keliling antar sekolah, dari sekolah ke sekolah, maksudnya begitu. Jadi saya pagi-pagi siapkan jualan, kemudian saya naik motor, saya dari sekolah ke sekolah jualan sosis bakar, jualan bakso bakar, kemudian ada martabak mini dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya jajanan-jajanan anak-anak sekolah SD, SMP. Begitu. Tapi saya membagi hasil dari penjualan itu menjadi 2 bagian. Sebagian saya berikan sebagai nafkah untuk istri saya, bayar kontrakan dan lain sebagainya. Dan sebagian saya pakai untuk beli papan tulis, beli spidol, kemudian alat-alat belajar yang bisa menunjang pelajaran atau pendidikan yang akan saya selenggarakan. Kemudian ketika ini sudah merasa sudah siap, meskipun dengan segala keterbatasan, saya PR selanjutnya adalah namanya pondok pesantren, pengen punya pondok kan ada guru, harus ada muridnya. Oke, gurunya kami menjadi gurunya, tapi nggak punya murid. Maka murid pertama yang kami rekrut adalah anak kami sendiri. Saat itu anak pertama kami usianya kalau tidak salah 4 atau 5 tahun begitu, sekitar itulah. Kemudian saya suruh dia duduk di depan kontrakan kami. Saya gelar tikar, waktu itu belum punya tikar. Jadi banner yang saya pakai untuk jualan, kalau pagi hari, sorenya saya turunin, bannernya saya gelar menjadi tikar. Dan saya mulai ngajar ikro ke anak saya. Kemudian ada anak-anak yang lain, teman-teman dari anak saya, tetangga-tetangga lewat. Besoknya ikut duduk, besoknya ikut nimbrung. Akhirnya bertambah menjadi 7 orang. Jadi sudah ada beberapa penunjang tuh, sudah ada guru, saya dan istri saya. Kemudian juga sudah ada tempatnya, yaitu teras kontrakan kami ya. Kemudian sudah ada fasilitasnya berupa tikar yang merupakan banner yang kalau pagi dipakai untuk jualan sosis. Kemudian juga sudah ada buku ikronya, beberapa eksemplar. Kemudian sudah ada muridnya juga, anak pertama saya dan teman dari anak-anak saya. Tapi ada poin selanjutnya yang membuat pengajian ini kemudian menjadi kokoh. Saya belajar dari pondok pesantren Al-Asriyah Nurul Iman, dan saya belajar banyak dari pondok pesantren Ar-Rasyid. Waktu itu mereka punya satu gerakan namanya ACT, Ar-Rasyid, ATC, Ar-Rasyid Tahfidz Center, yang hari ini sudah bermetamorfosa menjadi Duta Quran Indonesia, sebuah gerakan dakwah dengan jaringan antar kota, antar provinsi se-Indonesia. Alhamdulillah menebar banyak sekali manfaat, dan kami belajar dari beliau-beliau itu bahwa ternyata sekecil apapun lembaga pendidikan yang sedang kita jalankan harus dikelola betul-betul dengan profesional. Jadi santri kami saat itu kalau tidak salah sudah ada 7 orang. Saya kumpulkan wali santri itu. Kemudian saya kembalikan lagi anak santri. Anak-anak santri itu 7 minus anak saya, berarti ada 6 orang, saya kembalikan. Ibu, ini hanya pemanasan saja. Selanjutnya kita akan kelola dengan profesional. Maksudnya bagaimana, Ayah? Begini, besok hari Senin ya,
di jam kerja datang ke kantor kami. Kantornya di mana? Ya kantornya di sini. Ibu silahkan duduk di meja kantor kami. Meja kantornya di mana? Ya ini meja kantornya. Oh gitu. Terus apa Ustadz mau ngapain? Nah di sana kita ngisi formulir, ibu isi formulir, kemudian kita berakad. Ibu akad menitipkan anak ibu ke lembaga pendidikan kami, dan kami menerima akad itu, penitipan itu dengan segenap amanah yang akan kami emban, sebaik mungkin akan kita lakukan dengan cara profesional. Kemudian dalam perjalanannya si 6 orang ini mungkin hanya balik sekitar 3 orang, karena 3 diantaranya apa sih ini kok pengajian harus kayak gini-gini amat. Termasuk ini saya jeda sedikit. Ketika kemudian pengajian kami ini sudah mulai berjalan, ada kawan yang juga mengelola pengajian, tapi ngeluhnya begini, Ustadz, kenapa ya lembaga pendidikan agama kok dipandang seakan-akan dipandang sebelah mata oleh masyarakat? Sedangkan pendidikan umum itu betul-betul diperjuangkan. Anak mau masuk ke sekolah pasti kakinya dipakein sepatu, seragamnya lengkap, diantar orang tua, menghadap ke guru atau kepala sekolah atau wali kelas. Kemudian menjalankan semua tugas administrasi atau syarat administrasi. Tapi kalau ke pondok pesantren, kok kayaknya asal-asalan. Kadang-kadang anak murid saya itu bisa nggak ngaji, di pengajian saya ini nggak berangkat ngaji hanya karena ikut ibunya kondangan. Dan ini nggak mungkin terjadi kalau di sekolah. Kenapa ya kok lembaga pendidikan agama ini dalam tanda kutip seakan-akan dipandang sebelah mata? Waktu itu kami merespon keluhan itu dengan kalimat sederhana. Sebetulnya kita tidak perlu menyalahkan masyarakat yang memandang kita sebelah mata. Kesalahan itu sebetulnya ada pada kita sebagai pengelola pengajian. Kenapa? Karena seringkali terjadi kasus seperti ini. Misal ya, ketemulah kita sebagai guru ngaji, ketemu kita sama tetangga kita, kemudian tetangga kita bilang gini, Ustadz maaf ya, saya mau nitip anak saya untuk ngaji di pengajian Ustadz. Terus apa kata kita? Oh iya ibu, silakan, datang aja nanti ikut sama teman-teman itu. Besok datang ya, bawa ikro. Ini salah besar. Ini dosa besar. Kenapa? Ya ini sebenarnya kebaikan gitu, tapi dalam prinsip administratif ini salah besar. Harusnya bagaimana? Harusnya kita jawab dengan tegas, meskipun itu di warung. Ibu mohon maaf, kalau ingin menitipkan putranya di lembaga pendidikan kami, silahkan ibu bisa berkenan datang dengan ananda di kantor kami, datang di hari kerja, dan ibu bisa ke kantor nanti di jam kerja bertemu dengan resepsionis. Mungkin ibu itu mungkin heran, loh kok pakai begitu, saya tahu pengajiannya juga itu rumahnya juga cuman keselang 2 rumah dari rumah saya, mungkin seperti itu. Ngapain sih pakai kayak gitu, sombong-sombong amat. Biarin. Ya kita jalin aja, kita sesuai dengan prinsip kita. Mungkin dari 30 orang yang akan menitipkan putra-putrinya, mungkin hanya 10 yang kemudian mau mengikuti prosedur itu. Tapi dari 10 ini kita kelola dengan profesional. Datang, kita siapin tuh mejanya, meskipun hanya meja kayu. Kita siapkan petugas resepsionisnya. Siapa? Istri kita, atau suami kita, atau tetangga kita, keponakan kita. Petugas resepsionis menerima, ibu silahkan, ini formulirnya, mana fotonya, mana ijazahnya, mana kakaknya, atau apalah itu. Nah, ditulis di situ, tanda tangan. Setelah itu, yakinlah dan percayalah bahwa orang tua yang menitipkan anaknya di sebuah tempat ngaji yang meskipun kecil tapi memiliki prosedur formal seperti itu, orang tuanya akan berpikir bahwa ini lembaganya boleh kecil tapi profesional konsepnya. Ustadznya boleh ustadz kampung, mohon maaf ya, tapi profesional pemikirannya. Maka saat itu terjadi tuh, beberapa orang kemudian mental, nggak mau bergabung. Tapi dari 10 ini, kita bikin satu konsep pengajian di mana berlaku kurikulum, ada kurikulumnya, ada sistem evaluasinya, ada rapot setiap bulannya. Kemudian kita juga membuat grup WhatsApp wali santri. Kita share di sana, meskipun si anak itu, misal kita ajarin dia, kemudian dia sudah hafal surat pendek, misal An-Nas. Nah, kita
bikin video nih, kirim nih si Ananda ini yang mungkin baru umurnya 6 tahun, 7 tahun, surat An-Nas, kirim, di-share di grup, terus kita kasih caption, kasih keterangan, Ibu silahkan video ini di-share di grup-grup WhatsApp Ibu, dan jadikan sebagai status WhatsApp, atau diposting juga di media sosial yang Ibu miliki. Nah, ternyata dengan teknik seperti ini, 10 orang ini spreading, menyebar tuh informasinya. Oh, kemudian ada uaknya nanya, ini si Neng belajar di mana? Ada bibinya nanya, ini si A udah belajar di mana? Semua nanya, tetangga-tetangga nanya. Kemudian mereka mulai penasaran, tambahlah satu muridnya, tambah satu, tambah satu, tambah satu. Kemudian menjadi banyak. Saat itu kita klasifikasikan, ada kelas ini, kelas ini, kelas ini. Dan materi pengklasifikasiannya, kemudian bagaimana manajemen kelasnya, bagaimana kita membagi 1 jam pertemuan itu dengan efektif, 10 menit pertama opening, 10 menit kedua evaluasi pelajaran yang kemarin, kemudian konten pendidikan hari itu, dan closingnya atau kesimpulannya di beberapa menit terakhir itu sudah ada materinya, dan insya Allah akan kita sampaikan pada sesi yang akan datang. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.